Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 3 RRI. Dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang, kembali kami hadirkan untuk segmen Dialog bersama Wakil Rakyat kerjasama DPR RI dan RRI dengan topik berjuang dan berkarya memulihkan pariwisata Indonesia. Dan bersama kami via Zoom meeting, yakni Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi Partai Golkar Dapil Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Hetifa Saifuddin MPP. Inilah dialog bersama Wakil Rakyat selengkapnya. Saya karyawan outsourcing, maunya sih saya bisa tahu dan nyimak pembahasan undang-undang terutama yang terkait hajat hidup saya. Saya mahasiswa, maunya bisa menyimak rapat-rapat pengawasan DPR yang mencerdaskan, biar kita-kita semakin paham arah negara ini kemana. Anggaran yang dibahas DPR gimana supaya benar-benar pro rakyat kecil kayak saya? Siapapun Anda, apapun aspirasi Anda, sampaikan dalam dialog bersama Wakil Rakyat, kerjasama Radio Parlemen dengan RRI Pro 3. Saat rakyat bertemu dengan Wakil Rakyat, bicara aspirasi, pembahasan anggaran, pengawasan dewan, dan legislasi. Dialog bersama Wakil Rakyat, di sini RRI Pro 3. Setiap hari Rabu pukul 14.05 sampai dengan 14.45 waktu Indonesia Barat. Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata atau Panja PP Komisi 10 DPR RI menyerahkan 24 rekomendasi kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 26 Agustus 2020 lalu. Kali ini kita akan langsung saja bagaimana lalu untuk titik perjuangan dan juga cara berkarya untuk memulihkan pariwisata Indonesia. Bersama dengan kami, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi Partai Golkar Dapil Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Hetifa Saifuddin MPP via Zoom meeting. Selamat siang, Bu Hetifa. Selamat siang semua pendengar RRI. Terima kasih sudah bersama kami di Pro 3 RRI. Kita juga live di RRI Net, Ibu, dan juga live di YouTube PPID Pusat Pemberitaan. Jadi Ibu juga bisa menyapa pemirsa kita karena bisa melihat langsung visual dari Ibu begitu. Oh iya, benar ya, bagus juga nih teman-teman yang juga menyimak lewat YouTube dan lain-lain. Selamat siang. Ya, Bu Hetifa, barangkali nanti ini kan sudah waktunya RRI memberikan wadah rakyat bertemu dengan wakil rakyat. Itu artinya ya, kita siap untuk menerima aspirasi dari rakyat begitu ya. Kita buka interaktif begitu untuk pendengar kita. Anda bisa menyampaikan dari pertanyaan Anda, opini, komentar Anda, pendengar bagaimana kemudian perjuangan dari Komisi 10 DPR RI bisa memulihkan pariwisata Indonesia. Sampaikan lewat telepon 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712. Dan boleh juga sampaikan ke WhatsApp ketika nama dan lokasi Anda ke 081 399 399 888. Bu Hetifa, tadi saya sempat singgung bahwasannya dari khusus Panja, Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata di Komisi 10 DPR RI sudah menyerahkan 24 rekomendasi Bu ya kepada Kemenparekraf RI. Lantas kita penasaran Bu, sesungguhnya dari 24 poin ini rekomendasinya apa saja itu Bu? Ya mungkin sebelum itu saya juga ingin ya memberikan sedikit penjelasan apa itu panja ya kan? Baik. Karena di DPR itu mungkin masyarakat taunya kita punya 3 tugas ya. Satu adalah tugas yang terkait dengan legislasi. Misalnya kita punya berbagai undang-undang dan beberapa undang-undang ini mungkin harus direvisi supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang di era COVID banyak hal-hal yang mungkin yang baru. Yang perlu kita buat pengaturannya. Dan juga yang keduanya adalah tugas terkait dengan anggaran. Nah, dengan COVID ini juga perlu refocusing anggaran, perlu juga mungkin realokasi yang tadinya mungkin tidak diperlukan, sekarang jadi diperlukan. Dan sebaliknya mungkin yang tadinya sudah dialokasi tidak diperlukan, ya mungkin harus dihapus atau dihilangkan, ya dialokasikan ke keperluan yang lain. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah fungsi pengawasan. Nah, itulah sebabnya kita membentuk panja atau panitia kerja. Maksudnya supaya fungsi pengawasannya lebih efektif. Nah, ini tidak semua anggota ya, anggota mungkin sebagian difokuskan untuk kemudian mendengarkan berbagai masukan. Kita mengundang dalam rapat dengar pendapat berbagai stakeholder, baik dari pemerintah sendiri, pemerintah daerah, mungkin juga BUMN terkait, komunitas-komunitas, masyarakat yang
ingin ya memberikan masukan kepada DPR secara khusus, bahkan kami undang sebagian besar memang melalui Zoom meeting ya saat ini ya, tapi ternyata sangat efektif dan alhamdulillah ya sudah ada laporan yang cukup lengkap, ada 6 bab di situ, terdapat 24 rekomendasi. Nah, rekomendasi ini untuk semuanya ya, bukan cuma untuk pemerintah pusat, tapi juga kepada pelaku pariwisata, termasuk bahkan lembaga pendidikan terkait dengan bagaimana supaya SDM pariwisata kita ke depan juga bisa menanggapi atau beradaptasi tuntutan dari pandemi COVID ini. Nah, jadi 10 rekomendasi khusus bagi Kementerian Pariwisata. Nah, mau tahu isinya ya Teddy ya? Ya boleh Bu, publik juga ingin tahu gitu loh. Karena kan seakan-akan Iya publik dong. menduga-duga berspekulasi. Di tengah pandemi kok malah pariwisatanya mau digenjot nih gitu. Sebenarnya kan gini, kita kan tahu selama ini pariwisata sudah menjadi unggulan di dalam penerimaan devisa ya khususnya ya, termasuk juga ekonomi kreatif. Dan ternyata sektor ini yang paling pertama terdampak dan juga mungkin paling sulit dipulihkan. Karena apa? Karena tergantung kepada pergerakan manusia ya. Kalau misalnya sekarang kita juga bisa menutup pintu masuk kita untuk wisatawan asing datang, ataupun bahkan beberapa daerah seperti menutup dengan PSBB dan sebagainya, tentu saja pariwisatanya akan terdampak. Namun para pelaku pariwisata kan tidak boleh kecil hati, tidak boleh berhenti ya, walaupun sekarang sedang mengalami masa-masa sulit. Nah, tugas pemerintah untuk turun tangan, pertama tentunya harus memahami sesulit apa gitu problemnya. Kemudian kita harus membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, yang tepat guna, dan juga tepat waktu. Jadi jangan sampai dibutuhkannya sekarang, karena kita terlambat, baru beberapa bulan yang akan datang kita lakukan, mungkin kita sudah kalah dengan negara-negara lain yang sudah lebih siap dan membuka diri pada saat nanti COVID sudah reda. Nah, jadi tetap kita tuh harus membuat satu persiapan-persiapan, dan inilah yang kemudian kita rekomendasikan ya, misalnya kebijakan itu nggak bisa sendiri lagi. Kementerian Pariwisata harus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, bahkan dengan BUMN misalnya, dengan maskapai penerbangan. Ya kan, nggak bisa kan pariwisata itu sendiri. Keputusan untuk membuka satu daerah terus juga menetapkan zona ini zona merah atau kuning atau hijau, apakah pariwisata alamnya sudah mulai dibuka terlebih dahulu, apakah masih ditutup, itu kan semua bukan kebijakan satu kementerian saja. Nah, jadi sekarang kolaborasi itu penting, dan itu yang kami ingatkan salah satunya di rekomendasi. Kemudian kita juga ingin Kementerian Pariwisata juga tadi ya mungkin bekerja sama dan meyakinkan misalnya Kementerian Keuangan atau Kementerian Koperasi dan UMKM, Kemendikbud, dan juga BUMN yang terkait transportasi tadi, untuk memberikan satu situasi yang bisa lebih kondusif ya. Misalnya sekarang kita mau bepergian kan susah ya, dan mahal juga, harus pakai tes, rapid test ya, dan juga mungkin tidak semua daerah sekarang sudah terakses dengan penerbangan ya. Bahkan juga kereta api sempat terhenti ya. Kemarin kita juga undang di route PT KAI dan juga Garuda Indonesia, dan mendapatkan atau memberikan juga beberapa masukan. Nah, sekarang kan pemerintah juga punya banyak stimulus ekonomi ya kepada para pengusaha. Nah, jangan sampai pengusaha-pengusaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ketinggalan atau tidak bisa tersentuh ya, karena mereka juga sebenarnya sangat-sangat membutuhkan, dan tentu saja kami pun ingin asosiasi-asosiasi bergerak cepat dan menyediakan atau mengumpulkan informasi dari para anggotanya. Misalnya sekarang kementerian punya program semacam jaring pengaman sosial ya, seperti bantuan lauk siap saji bagi para pelaku ekraf terdampak. Nah, tentu saja kan misalnya himpunan pramuwisata atau mungkin asosiasi travel atau mungkin para pekerja seni dan sebagainya. Nah, itu data-datanya harus segera dikumpulkan sehingga kemudian bisa disentuh dengan program-program yang sekarang sudah disiapkan gitu. Ya, baik.
Bu Hetiva, kita masih mengundang pendengar kita ya. Barangkali ada yang pengen langsung ngobrol dengan Ibu. Barangkali juga mereka ini pelaku wisata dan pengen langsung ngomong biar diteruskan ke kementerian terkait begitu ya. Jadi Anda boleh pendengar bergabung bersama kami berinteraksi di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau WhatsApp boleh Anda sampaikan ke 081399399888 karena sesungguhnya semua saling membutuhkan. Dari pelaku wisata membutuhkan untuk kunjungan dan juga pengunjung membutuhkan sisi pariwisata untuk rekreasi atau refreshing kepada mereka agar tidak stres begitu ya di tengah pandemi seperti sekarang. Apalagi Bu Hetiva ya, kalau yang kita masih ingat sekarang itu sepertinya memang wisata alam paling direkomendasikan Bu ya karena betul. minim Karena kan, sekali penyebarannya ya. Iya, relatif yang sudah lebih aman gitu. Namun tetap saja walaupun pariwisata alam ada satu tuntutan baru ya dari para wisatawan supaya mereka juga bisa nanti menjalankan protokol COVID dengan baik begitu. Sebagai contoh, tentu saja fasilitas yang terkait kebersihan ya. Toiletnya juga air mengalir, mungkin ada wastafel ya disediakan, tempat sampah gitu. Itu udah wajib tuh. Sekarang walaupun itu wisata alam. Kemudian juga aspek-aspek yang menyangkut keamanan dan kesehatan. Kalau misalnya nanti ada salah satu pengunjung yang mungkin merasa kurang sehat ya kemana misalnya mereka bisa berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Jadi info-info seperti itu walaupun itu wisata alam ada tuntutan baru. Dan saya juga sempat ya berkunjung ke beberapa daerah yang mengandalkan wisata alam sebagai destinasinya. Saya kira masyarakat juga harus tadi tertib menggunakan masker ya, masyarakat sekitar ya, karena kan walaupun kita wisata alam pasti nanti wisatawan juga akan makan ya, akan menikmati kuliner di sekitarnya, kemudian juga mungkin belanja oleh-olehnya, tetap aja masyarakat di sekitar itu harus siap dengan protokol COVID, supaya kita jangan menjadikan destinasi sebagai klaster baru di dalam penularan. Oke, sepertinya akan nanti soal gugus tugas Bu ya, ada baru di situ. Jangan dibahas dulu Bu. Kita tahan dulu karena sesaat lagi kita akan sapa dulu pendengar kita. Nampaknya pengen ngobrol langsung dengan Bu Hetiva. Ada Bu Maria di Jakarta Utara pendengar kita. Bu Maria, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, boleh disapa ini Bu Hetiva. Hai, selamat siang Bu Maria. Iya, Ibu. Tempat-tempat pariwisata itu yang ada itu apakah itu selalu pernah ditinjau atau selalu ditinjau oleh Departemen Pariwisata? Karena saya kemarin kira-kira 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu itu saya melihat di Google itu pinginlah jalan gitu kan karena kita jenuh gitu di rumah, jalanlah saya ke sana kan. Itu ada yang namanya tempat wisata itu Curug Perigi. Dia ada di perbatasan antara Cilengsi, Cibubur. Masih dia wilayahnya Bekasi. Saya sudah pernah kirim itu di WhatsApp-nya Pro 3. Tempat itu Bu, mungkin kalau dibersihkan dia akan bersih, akan bagus. Joroknya mati-mati karena itu mungkin aliran dari kali Cilengsi mungkin ya. Terus kayak ada air terjunnya. Terus udah gitu di situ mana bau sampah banyak semua. Karena kita kan nggak tahu ya Bu, nggak tahu, kita hanya melihat dari Google yang kelihatan bagus, kelihatan ini, kita nggak usah jauh-jauh tuh Cilengsi ada, kita ke Cilengsi, yaitu ke tempat Curug Perigi itu tadi. Ternyata sampai di situ gersang, terus udah gitu airnya jorok, bau, banyak sampah gitu. Jadi kita itu ya kecewa gimana, memang di sana nggak ditarik retribusi bayaran begitu Bu ya, nggak ada tarifnya. Kita hanya diminta uang parkir saja, mobil 10.000 gitu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Cuman kan sangat disayangkan banyak yang datang ke situ kecewa. Jadi apakah setidaknya tuh kalau tempat-tempat yang sudah mungkin Departemen Pariwisata itu selalu mengontrol Google. Ya kan? Biar sesuai Bu ya fotonya sama realitanya gitu ya. Iya, aku udah kirim ke Pro 3 loh itu. Kemarin beberapa hari yang lalu tuh kirim ke WA-nya Pro 3. Iya, Bu. Jadi saya rasa itu aja. Baik. Dari Departemen Pariwisata tuh
kontrol atau apa Ya. gitu. Jadi jangan mengecewakan kita. Kalau kita masih rakyat sendiri aja nggak apa-apa. Tiba-tiba orang luar negeri datang Oh, terus oke. lihat-lihat gitu kan sangat-sangat kasihan. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Selamat Maria, siang. selamat siang. Ya, Bu Etiva, nampaknya ini memang bukan lagi masalah baru ya, tapi sudah klasik rasanya setiap melihat postingan atau mungkin gambar begitu ya yang beredar di sosial media, nampaknya begitu indah, pas didatengin, wah kok kayak begini, nggak sesuai begitu ya sama Ya. ekspektasinya. Sesungguhnya ini salah siapa sih Bu gitu? Jadi pertanyaan-tanya ini pengelolanya siapa kemudian gitu? Iya, ini apa yang disampaikan Bu Maria ini kayaknya mencerminkan banyak Betul harapan Bu. dari masyarakat ya, karena sekarang kan kita strateginya memang sepertinya fokus kepada destinasi super prioritas dan prioritas yang mungkin jumlahnya sedikit ya, seperti misalnya Bali gitu, atau Danau Toba, Mandalika gitu ya. Padahal di era COVID, karena kita juga tidak bisa mengandalkan dulu wisatawan internasional, dan kita biasanya bepergian ke tempat yang dekat-dekat dulu yang bisa dijangkau, mungkin dengan kendaraan sendiri gitu ya, atau bersepeda, lebih aman kan. Jadi kita tidak harus jauh-jauh pergi yang harus dengan menggunakan pesawat terbang. Nah, jadi destinasi itu harus dikembangkan di setiap daerah, tuh harus ada destinasi yang akan diunggulkan dan bisa menjadi tempat kita misalnya tadi menghirup udara segar ya, menikmati curug ya, seperti tadi ternyata ada juga ya di Cilengsi, Cibubur. Saya juga baru di Bu dengar kan, kalau kita tahu ada tempat yang menarik dan itu dekat, pasti akan lebih nyaman dan mudah gitu. Nah, oleh sebab itu usul Ibu kalau bisa ada sidak-sidak sering gitu ya dari dinas-dinas pariwisata, dan kami salah satu, jadi ingat nih kepada rekomendasi panja lagi. Nah, jadi salah satu rekomendasi kami ke depan tuh Kementerian Pariwisata jangan hanya tadi berfokus kepada destinasi tertentu yang super prioritas yang selama ini mungkin hanya 10 gitu ya dalam di seluruh Indonesia, tapi kembangkan gitu setiap destinasi yang potensial dan berikan support. Dan tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat ya, dinas di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, kami juga berharap bisa ikut membantu menyiapkan destinasi-destinasi bahkan sampai di tingkat desa, kecamatan. Dan buatlah big data gitu. Sebenarnya mana gitu ya di daerah kita yang bisa dikembangkan atau punya potensi menjadi daerah wisata. Dan wisata tuh tidak harus wisata alam juga ya, tapi misalnya tadi bahkan ada satu daerah ya di Jawa Barat ini seperti wisata untuk usaha kecil gitu ya, karena kita sambil berwisata sambil mempelajari bagaimana satu wilayah bisa berkembang menjadi sentra kerajinan tertentu misalnya. Kemudian juga wisata-wisata yang lebih kreatif lainnya. Nah, jadi CHSE, nah ini penerapan CHSE yang disebut Clean, Health, Safety, dan Environment itu di setiap destinasi itu sekarang jadi harus menjadi kriteria yang penting, dan kementerian harusnya membuat standar seperti yang tadi Ibu Maria sampaikan ya, sekecil apapun destinasi harusnya paling tidak tadi disertai dengan paling tidak tadi punya standar kebersihan tertentu. Aduh, jangan sampai ya Bu joroknya seperti itu, apalagi kita mau ke toilet aja nggak bisa atau airnya nggak mengalir, itu benar-benar tidak akan menyenangkan kenang-kenangan kita ke daerah wisata yang seperti itu. Baik. Dan itu tentu saja harus melibatkan masyarakat setempat. Sebenarnya kita punya seperti Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata, atau komunitas BUMDes kalau di desa-desa yang bisa satu jadi mengambil retribusi, tapi juga memberikan pelayanan seperti kebersihan dan lain-lainnya. Jadi tidak apa-apa sebenarnya kita ya membayar retribusi ya Bu Maria, kita tidak keberatan asalkan ada pelayanan baliknya. Nah, itu Dan Bu. sampai kita di retribusi ditarik tapi tetap aja jorok. Oke. Ya pasti kesel gitu. Ya. Jadi itulah nanti mungkin ke depannya saya kira sosialisasi seperti ini juga perlu bagi masyarakat baik yang ada di sekitar destinasi, tapi juga kita masyarakat yang menjadi wisatawan. Yang bikin jorok kan juga kita ya, kadang-kadang datang satu tempat minum, makan atau apa kita buang sembarangan. Baik. Jadi tidak kalah penting adalah kita sebagai wisatawan ataupun pengunjung juga tetap harus tertib. Oke, Bu Etiva ditahan dulu berikutnya ya, karena ini dari tadi sudah bersabar menunggu. Coba saya sapa dulu biar nggak terputus. Tadi Bu Maria sudah disampaikan, tapi ternyata Bu Maria masih ada yang ingin dilanjutkan. Sedikit saja coba kita sambung lagi. Bu Maria? Ya, selamat Ya, siang. ya Bu Maria gimana Ibu setelah ditanggapi tadi?
Ya, karena saya tadi dengar Ibu tadi bilang katanya baru tahu kalau di sini ada curug gitu kan. Ternyata di Sentul, daerah Sentul tuh banyak banget curug Ibu, dan itu bagus-bagus yang di Sentul itu. Saya sudah jalan sekitar 5 curug. Curug ya. Ada curug bidadari, 7 bidadari, ada curug apa bagus-bagus di sana. Dan tapi perlu diketahui bahwa curug-curug itu dalam keadaan hujan itu mungkin berbahaya. Licin, Karena berbahaya. saya datang ke sana itu dengan air terjun. Curug itu kan kayak air terjun gitu kan Bu, dari atas gitu ya. Itu Betul. pada waktu saya datang kan belum hujan, masih panas. Airnya bagus, jernih gitu dari atas ini. Ternyata begitu hujan itu ngebyur kayak banjir bandang gitu dari atas, dan itu sangat bahaya. Mungkin ada batu nanti yang jatuh kalau pas mereka masih tetap di situ, kan bahaya buat mereka itu. Baik. Terima kasih Bu Maria. Intinya mungkin akses mungkin Bu ya. Jadi biar ada perbaikan di situ. Tapi ditahan dulu Bu, jangan dijawab dulu Bu. Pendengar kita berikutnya juga udah ngantri di belakangnya ini. Saya sapa dulu, ada Pak Miftah di Jogja. Oke, terputus nampaknya. Pendengar mungkin bisa bersabar sedikit karena memang pembahasannya agak menarik begitu ya, karena semuanya juga butuh wisata dan semuanya juga saling Jogja tuh banyak banget ya, betul desa-desa Ibu. wisata yang keren ya Pak Miftah. Jadi tadi sempat mau ngobrol tapi terputus, nampaknya bisa dicoba lagi pendengar ya, bisa disampaikan ke line telepon 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, dan juga WhatsApp-nya 081 399 399 888. Bu Yatifah bisa dilanjut lagi silakan. Iya, saya ingin mengulangi lagi kriteria tadi CHSE, clean, health, safety. Safety itu aspek keamanan ya dan keselamatan gitu. Baru environment. Jadi berwawasan lingkungan. Kita juga ya jangan misalnya sambil hiking ke satu curug terus kita main ngerusak pohonnya ya, atau mungkin tadi buang sampah sembarangan. Itu juga tidak berwawasan lingkungan. Jadi kita tetap ya 4 aspek ini nanti akan menjadi kriteria utama di semua destinasi wisata ya, tidak seperti sebelumnya. Begitu Bu Maria ya. Terima kasih infonya. Bu Yatifah, ini kan dapilnya Kalimantan Timur. Geser dikit Kalimantan Barat, ada pendengar kita yang mau gabung, boleh Bu ya? Saya sapa dulu. Boleh. Ada Pak Nehemia. Siang Pak Nehemia. Ya, silakan bisa langsung ngobrol nih sama Bu Yatifah. Ya, selamat siang Bu. Siang Pak Nehemia, Kalbar apa kabar? Kabar, salam Borneo ini. Ya, luar biasa. Fraksi Golkar ya Bu ya? Iya Pak. Oke, saya mau nimbrung ini. Mau menyampaikan tentang Singkawang ini. Perbatasan dong ya? Iya, perbatasan, kota perbatasan. Kota ini adalah kota pariwisata Ibu. Jadi untuk akses ke kota Singkawang itu kan agak sulit dari Pontianak. Harus kalau ada wisatawan dari luar daerah, dia harus turun di Pontianak dulu, baru 3 jam sampai 4 jam baru sampai di kota Singkawang. Kami ini sedang mau membangun bandara, cuman sampai hari ini belum ada titik terang bandara itu. Transportasi berarti Pak ya? Iya, transportasi itu satu. Kedua, saya mau, halo. Ya, silakan Pak. Saya mau sampaikan tentang destinasi wisata yang sangat potensial di kota Singkawang. Ya, di mana lagi tuh Pak? Di kota Singkawang. Ini banyak sekali destinasi wisata yang tidak dieksplor untuk menjadi pendapatan hasil daerah kami di sini. Jadi mohon bantuan Ibu Dewan ini untuk bisa melihat Singkawang supaya bisa dapat kebijakan anggaran yang cukup lah gitu. Seperti tadi Ibu Maria sampaikan, fasilitas di pariwisata itu belum memadai, sama dengan kota Singkawang. Jadi tidak memadai, toiletnya tidak baik. Jadi ini perlu kebijakan anggaran yang cukup lah untuk
pariwisata ini. Ya, padahal peminatnya, Iya, pengunjungnya juga lumayan Pak ya di Waduh, sana ya. peminatnya luar biasa ini. Oke, baik. Ya, apalagi kalau event-event tertentu di Kota Singkawang ini kan terkenal dengan cap gomenya. Oh, oke, betul. baik. Iya, tiap event tiap tahun itu mancanegara itu pasti Menarik. datang ke sini. Oke, baik Pak Nehemia. Iya. Terima kasih Oke. sudah berbagi dengan Terima kami kasih. Pak. Selamat Ya. siang. Selamat siang. Oke, Bu Hetiva tahan dulu lagi Ya. karena berikutnya kita jeda sejenak sebentar saja Bu ya. Kita masih akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kilas Berita. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima data sebanyak 3 juta calon penerima bantuan subsidi gaji upah atau BSU dari BPJS Ketenagakerjaan untuk batch atau tahap kedua. Menurutnya data 3 juta yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mencapai target 15,7 juta orang penerima pada pertengahan September 2020. Adapun proses yang akan dilakukan sama seperti tahap pertama, yakni setelah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu data tersebut. Namun demikian, Ida meminta calon penerima BSU yang sudah menyerahkan nomor rekening dan telah memenuhi persyaratan tetapi belum menerima transferan dari pemerintah agar bisa bersabar. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di portal berita kami rri.co.id. Indonesia Menyapa Siang dalam rangkaian kali ini atau segmen dialog bersama Wakil Rakyat kerjasama DPR RI dan Republik Indonesia. Kali ini kita bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi Partai Golkar Dapil Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Hetiva Saifuddin MPP. Bersama kami di via Zoom meeting kali ini, Bu Hetiva masih bersama kami ya? Ya, masih. Oke, Bu Hetiva tadi soal pertanyaan di Pak Nehemia di Kalimantan Barat tadi ya, soal transportasi nih Bu. Gimana, sudah ada ke arah sana juga tidak ya? Jadi seperti tadi disampaikan ya, kami tuh berharap Kementerian Pariwisata ini banyak berkomunikasi dengan kementerian lain. Salah satunya tentu saja Kementerian PU maupun Kementerian Perhubungan, karena kan kunci dari orang bisa bepergian ya adalah transportasi. Nah, jadi fasilitas transportasi baik itu misalnya tadi penerbangan, akses penerbangan, ataupun juga jalan raya dari mungkin satu titik ke daerah-daerah yang menjadi destinasi unggulan, itu memang selayaknya diperhatikan. Dan suatu daerah kalau dia sudah menjadi kawasan strategis pariwisata, sebaiknya juga diprioritaskan untuk pembangunan infrastrukturnya seperti jalan. Jadi apa yang Bapak sampaikan, memang kalau di Kalimantan ya Pak, kita itu kan areanya geografisnya sangat sulit. Saya juga minggu lalu pergi berkunjung ke satu daerah di Kabupaten Berau, pasti pernah dengar dong ya, Berau juga daerah destinasi yang sangat hebat. Ada satu danau ya namanya Labuan Cermin, Teddy, itu dua rasa airnya, jadi ada air asin, ada air tawar, dan ikannya juga jadi beda kalau kita nyelam di situ. Sangat luar biasa. Tapi untuk menjangkau tempat itu, kita mungkin harus berjam-jam dan jalannya jelek gitu. Jadi akhirnya orang pengorbanannya tuh terlalu besar gitu. Insentifnya bagus sih kalau kita udah sampai ya kita lupa pada kelelahan. Tapi kalau itu jalan jadi bagus, wah saya bayangkan pasti wisata di daerah itu menjadi jauh lebih berkembang. Itu Cap Gomeh itu luar biasa sekali ya, sangat unik. Semua orang tuh udah pengen banget pasti ke sana satu kali menyaksikan festival. Tapi kan harus memperhitungkan mahalnya ke sana, terus mungkin juga antriannya, apalagi sekarang ya kita kan sulit melakukan pepergian, mungkin juga pesawat melakukan pembatasan, jaga jarak, mungkin kapasitasnya berkurang, jadi makin sulit lagi. Nah oleh sebab itu mungkin setidak-tidaknya ini menjadi satu kesempatan untuk kita mendorong agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa mempercepat ya, mengakselerasi berbagai hal supaya nanti ketika COVID-nya mereda, pariwisatanya tuh udah langsung bisa melejit ya sebagai satu sektor unggulan kita. Jadi tetap aja kita nggak boleh kecil hati, harus tetap kita mempersiapkan diri dan tetap berjuang agar tuntutan seperti infrastruktur ini, termasuk juga infrastruktur telekomunikasi ya, karena kalau kita sekarang jadi wisatawan udah ke daerah terpencil tiba-tiba ngeblank, hilang sinyal, black spot gitu ya, kadang-kadang susah juga gitu. Kalau bisa ada internet terakses dan sebagainya. Nah ini
tugas kita. Ya, tugas kami juga di DPR. Bu Hetifah, Dengan bantuan media dan teman-teman loh ya, semuanya ya harus oke. menjadi pemberi feedback juga. Bagus loh kayak Bu Maria tadi kan langsung tuh lapor gitu ke media kalau Bu ada Hetifah, masalah seperti ini. kan tadi sempat juga kita ngobrol soal Jogja, Bu ya. Kita pengen tahu juga Oh rakyat iya, Jogja Jogja suaranya gimana tuh, seperti Pak apa. Miftah? Ini Mbak Miftah, terlalu sambung lagi dengan kami. Pak Miftah, selamat siang. Oke. Halo, selamat siang, Bu Hetifah nih. Iya, Pak Miftah. Piye kabare? Alhamdulillah, saya. Baik. Alhamdulillah nih di Jogja udah mulai buka. Udah bangkit ya, udah menggeliat ya kelihatannya. Alhamdulillah udah nih. Termasuk Ya. di dalamnya mungkin pantai-pantai. Halo. Ya, ya, silakan masih bersama kami Ya. Pak Miftah, dilanjut lagi. Tapi ada pengalaman sedikit yang mau saya ceritakan kepada Bu Hetifah gini. Kemarin kan saya kan wisata ke Parangtritis, jadi kan di situ ada kalau di pantai itu ada penjual kelapa, ada penjual mie gelas kan gitu ya. Ya. Halo. Ya. Kalau di Ya, pantai lanjut, kan, Pak. lah kemudian saya gini kan, saya waktu itu kan sama keluarga pesen kelapa sama mie gelas. Kemudian saya dipersilahkan sambil nunggu mie-nya mateng. Kemudian saya kan dipersilahkan duduk karena saya harus menunggu mie matang toh. Saya kecewa gini, waktu saya membayar ternyata duduknya saya di situ itu harus membayar. Jadi saya harus membayar makannya. Makanannya tapi duduknya juga sewa Duduknya gitu juga ya. bayar. Kok duduk, padahal kan duduk itu kan fasilitas dari yang jual. Itu saya sebagai wisatawan itu sangat kecewa. Bukan Kesal ya. bukan emang duitnya enggak ada, tapi Iya. kan Iya. kok duduknya bayar sendiri, makannya bayar sendiri. Ini pengalaman pribadi saya, Bu. Oke, Saya juga baik. pernah bertelepon ke pariwisata, itu saya kecewa terus terang. Ya, itu saja Pak Miftah, apalagi? Ini, Oke, sebentar baik. sudah, sebentar lagi. Terima kasih Mbak Miftah di Jogja, selamat siang. Ya, Bu Hetifah ini nggak cuma di Jogja aja loh, Bu. Di Bali juga sama seperti itu. Di kawasan pantai, pesisirnya juga di pinggiran begitu. Untuk duduk saja kita harus berbayar. Belum lagi untuk minumnya dan konsumsi lainnya begitu. Apakah memang sesungguhnya ada aturan yang seperti itu, Bu? Bukan kayak sudah include gitu loh? Sebenarnya yang penting bagi kita para wisatawan adalah informasi yang jelas. Oke. Ya kan, jadi ada pilihan gitu. Mungkin maksudnya bisa saja memudahkan gitu kan, atau orang boleh punya pilihan-pilihan mau paket apa. Sebetulnya sih bagus saja, asalkan itu diinfokan. Kalau tidak kan kita kecelek gitu ya. Kecelek itu apa ya? Jadi merasa agak sedikit tertipu gitu ya, karena tidak ada info yang jelas di awal. Nah, ini sebenarnya sangat penting karena memberikan kesan dan kenangan yang kurang bagus ke suatu tempat. Nah, ini sebenarnya harus menjadi umpan balik ya, karena merugikan mereka sendiri nanti lama-lama. Jadi kita juga berharap tadi pemerintah daerah dan juga Pokdarwis tadi ya, kelompok-kelompok sadar wisata yang melibatkan para pemangku kepentingan di situ seharusnya bisa mendiskusikan hal-hal seperti ini supaya mencegah adanya perasaan tidak nyaman ya, supaya orang tuh mau nanti kembali lagi ke sana dan juga menceritakan hal-hal yang positif dan kenangan-kenangan tuh yang indah, bukan sebaliknya. Itu harus menjadi kesadaran kita bersama ya, apalagi nanti ke depan pasti tuntutan dari wisatawan seperti Pak Miftah ini juga akan lebih tinggi terhadap aspek-aspek seperti tadi ya, bukan saja kenyamanan tapi juga kemudahan, terus juga tadi kesehatan, termasuk juga kesadaran dari para pelaku pariwisata terhadap kebersihan ya, misalnya menyajikan kelapanya juga seperti apa gitu kan, air yang digunakan untuk merebus mie gelasnya juga seperti apa, dari mana gitu, sehingga kita tenang gitu. Jangan sampai, aduh jangan-jangan ini ada kuman apa atau ada virus apa ya. Nah itu nanti ke depan harus ada sosialisasi ya, mungkin semacam pelatihan-pelatihan bagi semua dan harus ada standar. Saya kembali lagi tadi usulnya Bu Maria, wah harus ada sidak ini dari dinas betul-betul memastikan bahwa hal-hal seperti itu diterapkan dengan baik. Oke, Bu Kalau Hetifah, ada masukan kayak gini harusnya langsung ditindaklanjuti. Oke, ini ada pendengar kita yang berikutnya, Bu Hetifah, barangkali terakhir nih ya untuk menyampaikan aspirasinya. Ada Pak Hendra juga di kawasan Kalimantan, tapi kita nggak tahu Kalimantan mana nih. Coba kita tanya. Oh, ya? Pak Hendra, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Hendra boleh tahu Kalimantan mana nih, Pak?
Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Oh, Kalimantan Waduh, Tengah. itu Oke. Kalimantan luar biasa semangatnya. Gimana Pak Hendra? Iya, ini kita di Palangkaraya kan sekarang ada wisata baru, Danau Sebangau, air hitam danau. Iya, itu kan baru mulai dibuka ini setelah new normal. Tapi itu selama baru dibuka ini nggak ada dari pemerintah ini yang serius dalam perubahan penanganan COVID ini seperti safety kesehatan, Oke. kebersihan, masih seperti biasa yang sebelum COVID. Nah, itu kita gimana kita minta tolong tanggung jawabnya dengan siapa? Oke, Iya. baik Pak Hendra di Palangkaraya. Barangkali ini juga diteruskan Bu ya. Tadi kan kita sempat Iya juga nih. soal gugus tugas manajemen pemulihan pariwisata. Sepertinya juga Iya. harus ada yang baru kan di pariwisata di tengah pandemi Iya sekarang betul, gitu. betul. Gimana Bu? Bahkan sudah ada handbook. Jadi gini, kami juga merekomendasikan. Nah, kembali kan tadi rekomendasinya saking banyaknya ya. Tadi belum saya jelaskan satu Iya. persatu. Tapi salah satu rekomendasi adalah agar Kemenparekraf menerbitkan satu buku panduan yang sangat detail kepada berbagai sektor pariwisata. Misalnya kalau di restoran, dia di new normal tuh harus gimana tata caranya, ya kan? Kuliner, usaha-usaha kuliner. Terus kalau tadi di daerah destinasi seperti apa? Jadi supaya protokol kesehatan itu bisa berjalan dan kami juga ingin itu diawasi tadi ya dengan baik. Nah, faktor penting seperti tadi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan kembali ya itu yang menjadi rujukan kita. Nah, oleh sebab itu seperti tadi Danau Sebangau ya itu bagus sekali di sana ya. Kita juga kalau dari aspek keselamatan kan dipastikan kalau kita menggunakan perahu ya, seperti juga di berbagai daerah di Kalimantan ya seperti yang saya tadi ceritakan, kita kan kadang-kadang ke laut gitu menyelam. Nah, itu aspek-aspek seperti misalnya kita harus menggunakan kalau naik speed atau perahu ada pelampung, itu udah harus jadi standar. Oh, Kadang-kadang oke. kita dulu melupakan tuh hal-hal seperti itu. Tapi ya yang standar lagi seperti tadi, saya kira hal-hal yang menyangkut kebersihan itu seharusnya sekarang yang tadinya tidak ada, harus ada kebersihan ya Pak ya. Baik. Jadi ini masukanlah saya kira nanti kepada Kemenpar, saya juga ingin mungkin buat satu raker dengan seluruh dinas pariwisata, terus diingatkan ya kepala-kepala dinas supaya melakukan sidak ke setiap destinasi, dan juga mendata destinasi mana yang belum siap. Termasuk Gitu. Ibu Kalau dia sebagai belum ketua siap, checklistnya jangan dulu dibuka. Oke. Gitu. Kalau mau dibuka harus sudah dicenteng-centeng. Wah, ini udah oke, ini udah oke. Apakah sosialisasi sudah dilakukan? Apakah udah ada wastafel? Apakah tempat sampah tersedia dan sebagainya? Jadi nggak boleh biasa-biasa saja. Kita udah masuk new normal, sekalian membenahi. Walaupun itu di tingkat desa, walaupun di tingkat kabupaten, destinasinya tuh tetap harus keren dan aman. Oke, baik. Termasuk Ibu sebagai ketua Panja ya, selalu cek and recheck di lapangan. Ini singkat saja Bu, sebagai masyarakat untuk bisa menjadi wisatawan yang cerdas. Singkat saja Bu, silakan. Iya, sebagai wisatawan yang cerdas, pastinya kita sekarang harus rajin mencari info, ya. Segala hal, gitu. Tata cara dari mulai kita persiapkan diri di rumah, apa perlengkapan yang harus kita bawa, bagaimana kita tadi memesan tiket dan sebagainya, cari mungkin tiket yang bisa di-refund dan sebagainya. Pokoknya kita harus cerdas, ya. Dan Oke. sekarang semua info itu sebenarnya sudah tersedia, ya. Apalagi yang punya akses online. Jadi sebagai wisatawan yang cerdas, siapkan gitu. Jangan kita juga mengandalkan nanti di sana ada hand sanitizer. Kita bawa sendiri, Oh, gitu. oke. Harus bawa semua perlengkapan yang diperlukan. Masker jangan nanti siapa tahu di sana ada yang jual. Jangan. Bawa persiapan kita sendiri dari mulai di rumah, di perjalanan. Itu kan memang nanti maskapai menyediakan mungkin face shield atau ini, tapi lebih bagus kalau kita sendiri sudah ready, siap dengan segala perlengkapan kita, sehingga kita pun merasa tenang ya, dan nyaman dengan segala hal yang kita lampaui di dalam perjalanan, bisa menikmati. Ketika berwisata itu kan bagus loh, nanti kalau kita bahagia, kita menjadi imunitas kita tambah tinggi ya, pulang-pulang makin semangat. Baik. Jangan sebaliknya, nanti berwisata malah pulangnya bawa penyakit ya. Siap. Kita harus siap dengan new normal. Ya baik, terima kasih Bu Hetiva sudah berbagi informasi dengan kami. Sesungguhnya kita masih ingin diskusi panjang nih Bu, karena ngomongin wisata Iya nih. nggak ada habisnya. Tapi ternyata ngomong-ngomong jamnya udah ini terbatas. Saya mau rapat loh sebentar lagi, Oke. beberapa menit lagi dengan Menteri Pariwisata. Wah, pas banget nih Bu. Tolong disampaikan Bu ya dari setiap aspirasi pendengar kita iya, tadi jadi Bu ini ya. aspirasinya pas banget nih, Siap. masih hangat. Nanti akan menjadi bagian ya untuk saya sampaikan. Terima kasih masukan-masukannya. Ya. Terima kasih.
Bu Etiva sudah berbagi bersama kami. Salam sehat, semangat untuk rapatnya bersama Kemenparekraf sesaat lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Bu Etiva. Ya, Terima kasih. Ya, pendengar Indonesia Menyapa Siang dalam rangkaian talkshow interaktif dialog bersama Wakil Rakyat kerjasama DPR RI dan RRI. Jadi kita sudah berbincang banyak soal pariwisata begitu ya, bagaimana untuk Komisi 10 berjuang dan berkarya memulihkan pariwisata Indonesia. Bersama kami tadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi Partai Golkar Dapil Kalimantan Timur Dr. Insinyur Hatifah Syaifuddin MPP. Saya karyawan outsourcing. Maunya sih saya bisa tahu dan nyimak pembahasan